Chen Ting. Kakak ipar, apakah kau serius? Ya, Anak muda, bisakah kau melakukannya? ya saya bisa. Bagus. Berhenti, siapa kamu? Kamu nggak dengar aku suruh berhenti. Kalau terjadi sesuatu bisa kamu tanggung jawab. Manajer umum Xian, jangan ganggu dia dulu. Jika dia berhenti sekarang, pasien pasti akan meninggal. Ini adalah penyeberangan titik akupuntur jarum emas. Kakak ketiga, apa itu penyeberangan titik jarum emas? Aku hanya pernah melihat itu dalam catatan terkait dari beberapa buku medis kuno, tapi aku tidak pernah menyangka untuk melihatnya langsung hari ini. Dan ini adalah jenis teknik mahir yang dilakukan di depan umum. Mungkinkah kakak ipar adalah penerus sah garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok? Baiklah, Anak muda Ting Ting, kerusakan saraf intrakranialnya sudah diperbaiki. Tengkoraknya masih butuh pemulihan perlahan. Kali ini saat saya turun gunung, saya kebetulan membawa beberapa obat. Nanti akan saya kirimkan kepada Anda. Suruh dia minum obat tepat waktu. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Aku tidak bisa mendengarkan ini lagi. Omong kosong apa ini? Sembuh total dalam setengah bulan. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu berani menerobos masuk ke ruang gawat darurat tanpa izin dan melakukan akupuntur pada pasienku. Biarkan aku memberitahumu. Apa maksudmu, Pasino? Aku berinvestasi di rumah sakit ini. Semua yang ada di sini adalah milikku. Bagaimana dia bukan pasienku? Baiklah, kau bilang Ting Ting adalah pasienmu. Lalu bisakah kau membuat Ting Ting bangun? Kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Ting Ting. Kau tidak bisa menyelamatkan Ting Ting, hanya melihatnya mati. Apakah semua dokter kota tidak kompeten dan penipu seperti ini? Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Rumah sakit punya peraturannya sendiri. Praktik kedokteran membutuhkan izin praktik kedokteran. Memaksa masuk seperti ini, itu ilegal, tahukah kamu? Aku masih tidak percaya. Bukankah kamu bilang, dia akan bangun hanya setelah beberapa jarum? Benar. Bagaimana jika dia tidak bangun? Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Jika dia tidak bangun, saya akan menyerahkan diri. Nyawa dibayar nyawa. Tolong tenang sekarang. Kamu, Paman Bibi, tolong tunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Ting Ting akan bangun. Saya akan mengambil obatnya dulu. 5 menit apa? Apa kamu menganggap kami seperti anak 3 tahun? Aku pikir kamu pergi keluar untuk mengambil obat. Padahal itu cuma alasan buat kabur. Tuan Chen, biarkan kakak iparku mengambil obatnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Kamu. Baiklah, Suzixi. Jika pasien ini mengalami masalah apapun, kamu akan bertanggung jawab penuh. Bisakah kau diam? Aku masih tidak percaya. Hanya beberapa jarum dan pasien ini akan bangun. 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 Ting Ting sudah bangun. Dia benar-benar bangun. Kakak ipar luar biasa. Ya, kakak ipar. Kakak senior luar biasa. Di mana kakak senior? Kakak senior, kakak senior. Hotel Ampero, pejamkan mata, duduk tenang. Pegang erat, renungkan dengan damai. Ketuk gigimu 36 kali. Dan peluk gundul dengan kedua tangan. Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa kakak ipar belum juga tiba? Kakak ipar, kenapa kau baru tiba sekarang? Kami baru saja menunggumu. Maafkan saya baru bangun. Kau akan menikahi kakak sulungku. Dan kau terlalu santai. Mobil pengantin, gaun pengantin, jamuan, dan perencanaan pernikahan. Ini semua disiapkan sendiri oleh kakak sulungku. Sendirian. Tapi kau di sisi lain menjadi manajer lepas tangan. Tidak peduli atau bertanya tentang apapun. Tidur sampai sekarang. Agar suami kami menyukaimu. Itu adalah tanda keberuntungan besar bagi leluhurmu. Kau begitu beruntung, buah dari berkah 8 kehidupan. Kau tidak mengeluarkan sepeser pun. Tidak ada kerabat atau temanmu yang datang. Dan kau masih berani terlambat. Jangan kira kamu hebat cuma karena didukung Suevi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jika kau memprovokasiku. Pernikahan ini tidak akan terjadi hari ini. Bibi saya. Bukankah ini pengantin pria hari ini? Pernikahannya akan segera dimulai.
Kukira kau akan tinggalkan peran baikmu sebagai pengantin pria dan memutuskan untuk menjadi bajingan dan tidak muncul. Meskipun kakak ipar tidak datang. Bukan tempatmu untuk berada di sini, berbicara sinis dan menggerakkan tangan. Bibi Su, jika aku tidak salah ingat, aku ingat kau pernah berjanji bahwa keluarga Su memiliki 4 putri. Meskipun Zue Fei bersikeras untuk tidak menikahiku, kau masih membiarkanku memilih salah satu. Yihan Zixi dan Zue. Kau bersikeras agar aku menjadi menantu keluarga Su. Apakah perkataanmu masih berlaku sekarang? Mama, apakah ini benar atau salah? Apakah kau menjual putri-putrimu? Lihat Xiao Hao. Dia juga pria yang berbakat dan tampan. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dan dia memiliki pendidikan yang baik. Bagian kakak sulung buta yang tidak mengabaikan Xiao Hao? Sulungmu. Pria sebaik itu untuk dinikahi. Dia bersikeras menikahi seseorang yang berasal dari gunung. Orang yang menjengkelkan. Mama tidak buta. Kakakmu nolak ya kamu saja yang menikah dengannya. Aku tidak akan. Kau memberontak. Sayap Suevi sudah tumbuh keras. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalian harus mendengarkan Mama. Siapapun yang disukai Xiao Hao, dia akan menikah dengannya. Tidak ada ruang untuk diskusi. Bibi Sun sebenarnya menurutku, Zixi cukup baik. Jika memungkinkan aku ingin. Mimpi saja. Anak ini semakin keterlaluan. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Bibi Sun jangan marah. Jangan khawatir. Urusan perasaan perlu dipupuk perlahan. Selama kau dan Paman Su setuju, aku pasti akan membuat Su Zixi berubah pikiran. Kalau begitu Bibi akan menantikan kabar baikmu. Sebaiknya jangan punya ide apapun tentang Zixi. Apa katamu? Selama Zixi tidak menganggukkan kepalanya, tidak ada di antara kalian yang bisa memaksanya. Kau pikir kau siapa? Urusan keluarga Su, bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur. Bibi Sun, menantu tinggal yang Zui Fei temukan ini benar-benar tidak sederhana. Pernikahannya bahkan belum terjadi, sudah ingin menjadi kepala keluarga. Jika dia ingin masuk ke gerbang utama keluarga Sumu, bukankah itu mengundang serigala masuk, mengincar properti keluarga Sumu? Dia bermimpi. Akta pernikahannya belum didapatkan. Besok aku akan menyuruh Suevi pergi bersamanya untuk mengurus notarisasi aset pranikah. Dia bisa melupakan saja untuk mendapatkan 1 sen pun dari keluarga Sukita. Bibi Sun masih bijaksana. Saya ingat, saya sudah memperingatkanmu kemarin untuk tidak pernah memprovokasi saya. Baru 1 hari. Dan kau sudah lupa bukan? Di sini kau memutarbalikkan fakta dan menabur perselisihan. Itu karena saya terlalu lunak kemarin dan bersikap lunak padamu. Kau, Kakak ipar cepatlah. Pernikahannya sudah dimulai. Datang. Xiao Kai jangan khawatir. Begitu dia masuk ke pintu keluarga Su, hidupnya tidak akan mudah. Tunggu saja lihat bagaimana aku hadapi nanti. terima kasih Bibi Sun. Apa katamu? Kakak Hao, bagaimana hasilnya? Semuanya berjalan lancar. Berita kematian Chen Tingting sudah menyebar ke seluruh rumah sakit. Seluruh rumah sakit sekarang dalam kekacauan. Mereka kira kemarin itu akupuntur Bai Xiaoran yang menyebabkan kematian Chen Tingting. Investor rumah sakit Tian Jingshan lari ke kediaman Tuan Kota untuk minta keadilan. Brigade keamanan publik juga sudah tiba. Orang yang memimpin tim kebetulan adalah adik perempuan Su Zhofei Suihan. Bagus kerja bagus. Bibi Sun mari masuk. Seorang pemuda melakukan akupuntur pada pasien tanpa izin. Karena kamu hadir, kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku ingin, ketika saya menerima kabar itu, saya segera bergegas ke sana. Saya hanya melihat pemuda itu sedang melakukan akupuntur. Dokter Su berkata bahwa menghentikan akupuntur secara paksa akan menyebabkan kematian pasien. Saya hanya bisa menunggu. Jangan bilang. Setelah dia selesai melakukan akupuntur, pasien itu terbangun. Anak itu bermarga Bai. Nama depannya Bai Xiaoran. Nama panggilannya Bai Zikyu. Konon dia adalah ipar Dokter Su. Sepertinya dia akan menikahi kakak sulungnya. Apa? Kakak iparku. Yihan. Tidak ada gunanya kau menangkapku. Cukup omong kosong, kita bicara di kantor polisi. Jadi kau serius? Apakah kamu pikir kami bercanda denganmu? Baiklah. Boleh saya tanya satu pertanyaan terakhir? Apakah Chen Tingting benar-benar mati? Ketua Chin mengirim orang untuk melakukan otopsi pada Chen Tingting. Hampir bisa disimpulkan bahwa Chen Tingting dibunuh oleh jarum yang masuk ke otaknya menyebabkan kematian. Tidak mungkin. Ketika kami petugas keamanan publik menangani kasus, kami fokus pada bukti. Sampai sekarang, kamu adalah tersangka terbesar. Su Yihan, mengingat aku hampir menjadi ipar laki-lakimu, bisakah kamu sebelum pergi ke biro, antar aku ke rumah sakit dulu?
Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kondisi Ting Ting. Apakah kamu mungkin sedikit tidak jelas tentang situasinya? Otopsi adalah urusan rumah sakit. Menyelidiki kasus adalah urusan petugas keamanan kami. Kamu hanya perlu kembali ke biro bersamaku dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Aku harus pergi ke rumah sakit. Jika kamu tidak mengizinkanku pergi, maka maafkan aku. Aku akan pergi sendiri saja. Tanganmu saat ini di borgol. Semua orang di sekitarmu adalah bawahanku. Mungkinkah kau bisa melarikan diri? Tepat di bawah hidungku. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu untuk lolos dari genggamanku, maka aku akan menganggapnya sebagai kelalaian tugasku. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Karena itu masalahnya, aku tidak akan sungkan. Kau, bagaimana kau melakukannya? Mau belajar. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu sekarang. Kau, kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku pergi. Selamat tinggal kakak ipar. Kau, Tidak mungkin. Chen Ting Ting tadi malam jelas sudah disembuhkan olehku. Mengapa? Mungkinkah seseorang telah menyakitinya? Itu kamu. Kamu dukun palsu. Kamu membunuh pasinku. Kau berani buat masalah di rumah sakit. kau jangan sentuh putriku. Kembalikan Ting-Tingku. Kembalikan Ting-Tingku. Kau bajingan. Bibi, maafkan aku. Ting-Tingku sudah tiada. Aku tidak ingin hidup lagi. Kau bajingan. Kau pembohong. Bunuh pembohong ini. Kembalikan Ting-Tingku. Kembalikan Ting-Tingku. Baiklah. Lahir menua sakit mati. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Kemarin saya juga melihat pemuda itu. Benar-benar membantu kami. Itu dengan niat baik. Lagi pula kepergian Ting Ting yang mendadak. Kita belum bisa memastikan. Tidak yakin. Apa yang tidak pasti? Laporan otopsi sudah keluar. Jarum emasmu yang membunuhnya. Jangan menyimpan ilusi apapun. Kemarin pada pasien saya, kamu menusukkan 9 jarum. Salah satunya menembus kelenjar pituitari. Ini adalah alasan utama atas kematian pasien. Kelenjar pituitari. Apa yang kamu lakukan? Tuan Qian, Anda benar. Bai Zikyu. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Tapi jarum ini tidak dimasukkan olehku. Seseorang pasti telah memasukkan jarum lain ke titik akupunktur. Tempat aku menusukkan jarum. Setelah Chen Ting Ting sadar kembali, jarum itu masuk terlalu dalam, langsung menembus kelenjar pituitari Chen Ting Ting. Orang ini jelas berniat membunuh Chen Ting Ting dengan jarum itu. Ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Rubah kecil mau merasakan. Baiklah. Sungguh perusak suasana datang kemari. Kakak Hao semuanya berjalan lancar. Xuanzi pria bertopi itu mengambil uangnya. Dia sudah pergi ke Thailand. Dia baru saja turun dari pesawat sekarang. Di mana Bai Xiaoran? Orang itu memang tidak sederhana. Dia jelas-jelas diborgol dan dikawal masuk ke mobil polisi. Namun dia masih berhasil melarikan diri. Sui Ham dan kelompoknya 3 lawan 1 masih tidak bisa menangkapnya. Dia kabur. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Setelah orang itu melarikan diri, dia tidak meninggalkan kota Jianghai. Dia juga tidak bersembunyi. Sebaliknya dia dengan berani pergi ke rumah sakit kota. Dia mungkin ingin menyaksikan langsung kematian Chen Ting Ting. Jadi suruh mereka membawa orang dan mengejarnya. Baik, kirim orang untuk mengikutinya sekarang. Ikuti dia sampai mati. Beritahu aku segera jika ada kabar. Ya, pergi sana. Bai Xiaoran. Apakah uangnya sudah siap? Konfirmasi penerimaan. Barang-barang yang kau inginkan. Pergi. Bai Xiaoran, tidakkah kau akan mengobrol sebentar? Benar-benar bajingan ini yang menyebabkan masalah. Bai Zikyu masih terlalu naif. Dia mudah ditipu. Namun, saya punya cara. Departemen Kepolisian. Sui Han, sebaiknya kamu memberiku penjelasan. Kapten, aku sudah membawa orangnya kembali. Apakah kamu tahu bahwa masalah ini Shen Shenghong. sudah menyebar ke seluruh internet? Mereka semua memfitnah tim kita. Kapten Seng, ini pasti seseorang yang mengipasi api. Jangan bicara hal yang tidak berguna. Sejauh yang saya tahu, tersangka ini adalah tunangan kakak sulungmu, yang berarti calon iparmu. Hanya berdasarkan hubunganmu. Apakah kamu pikir para pejabat di atas akan mempercayainya? Akankah masyarakat kota Jianghai mempercayainya? Mereka yang mengipasi api di internet
Akankah media mandiri mempercayainya? Kapten, dengarkan aku. Katakan apa? Kamu cepat masukkan orang itu ke dalam penjara bawah tanah kediaman Tuan Kota. Lalu hubungi media. 2 jam. Setelah 2 jam, di ruang rapat lantai 1, adakan konferensi pers kasus publik. Jelaskan situasinya secara terbuka kepada media untuk meminimalkan dampak negatif pada kediaman Tuan Kota dan mencegah masalah menyebar lebih jauh. Jangan biarkan mereka penyebar rumor yang menghasut mendapat kesempatan. Ke penjara bawah tanah. Aku baru saja membawa kembali tersangka. Aku belum menginterogasinya dan langsung mengirimnya ke penjara bawah tanah. Bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa rumah sakit mengeluarkan laporan otopsi almarhum? Benar sekali. Pada laporan otopsi itu, bukankah tertulis dengan jelas bahwa almarhumah dibunuh oleh sesuatu seperti jarum emas? Ya. Almarhumah sejak dia mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Apakah itu hanya tersangka yang melakukan akupuntur padanya? Mungkin, tapi Itu seharusnya cukup. Kami memiliki bukti manusia dan materi. Mari kita kunci dia dulu lalu bicara. Prioritas utama kita sekarang adalah untuk menjelaskan situasi kepada warga kota Jianghai, mengendalikan opini publik, dan mengembalikan kehormatan yang hilang bagi tim kita. Apakah kamu mengerti? maksud Kapten Seng, aku mengerti. Tapi aku masih merasa, kita harus menyelidiki secara menyeluruh terlebih dahulu. Sebelum membuat pengumuman, segera memberitahu publik. Memang bisa mengendalikan opini publik, tapi lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Bagaimana jika kita menemukan bukti baru, dan menemukan bahwa pembunuh Chan Tingting adalah orang lain? Maka yang kita rugikan, bukan hanya reputasi biro kita, tetapi juga martabat tuan kota. Suihan, kamu kaptennya atau aku kaptennya? Kau ini, Kalau begitu berhenti bicara omong kosong padaku. Patuhi perintah. Lagi pula mengingat hubungan istimewamu dengan tersangka. Aku akan mencari seseorang secepat mungkin untuk menggantikanmu. Setelah konferensi pers, kamu diskos selama 3 hari untuk introspeksi diri. apa Kapten Seng aku keberatan? Keberatan simpan saja untuk dirimu sendiri. Dengan sikap tidak hormatmu saat ini, berteriak padaku. Kau pikir aku tak akan memindahkanmu sekarang dari regu kita untuk melakukan pekerjaan anti kopet di jalanan? Aku, Kamu apa keluar? tapi, Keluar. apa? Apakah itu benar? Baiklah. Kalau begitu cepat kirimkan ke emailku. Aku ingin melihatnya sekarang. Ihan, kenapa kau kembali juga? Mama telepon katanya ada hal penting. Kakak, kau baik-baik saja. Ada apa denganku? Lalu bagaimana dengan Bai Zikyu? Jangan sebut-sebut dia padaku. Aku sudah sengsara begini. Dan seseorang masih memikirkanku atau mengutukku. Aku juga tidak tahu kenapa kakakku membantuku menyelesaikannya. Bagaimana dia akan menyelesaikannya? Kakak, dengarkan aku. Jika dan maksudku jika. Kakak ipar tidak membunuh siapapun. Dan dia dijebak. Apakah kau masih akan bersamanya? Cuacanya sangat bagus hari ini. Kakak kedua kau akhirnya kembali. Baiklah, ayo cepat masuk. Baiklah, ayo pergi. Aku punya petunjuk baru. Kalian semua mengobrol dulu. Aku akan mempelajarinya dulu. Baiklah. Ngomong-ngomong kakak sulung, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Bagaimana bisa kau baik-baik saja? Lihatlah masalah yang telah kau sebabkan untuk keluarga Sukita. Ketika Xiao Hao datang nanti, dia tidak hanya harus membuktikan keluarga Sukita tidak bersalahnya, tapi dia juga perlu menggunakan koneksi untuk memastikan pria menyebalkan itu benar-benar mati. Mama, siapa yang kau sebut pria menyebalkan? Ada apa? Seseorang memikirkanku lagi. Atau mengutukku lagi. Setiap hari. Aku sedang berbicara tentang Bai Zikyu. Pria menyebalkan itu Bai Zikyu. Mama kau. Xiao Hao, kamu di sini. Bibi Sun, Ayo silakan duduk cepat. Jadi begitu. Chen Jia Hao, kau punya nyali juga. Setelah melakukan hal seperti itu, kau masuk rumah kami dengan sikap angkuh.
Suihan, aku memberitahumu. Kesabaranku ada batasnya. Aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Selama kau memohon padaku, aku akan melupakan yang sudah berlalu. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Begitu aku keluar dari keluarga Sumu, gerbang utama, jika kau datang memohon padaku nanti, kau harus berlutut di hadapanku. Chen Jiahao, kau benar-benar tidak punya hukum. Tidak heran kau berani menyewa pembunuh. Apa? Menyewa pembunuh? Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Pembunuh yang membunuh Chen Tingting adalah orang lain, bukan Bai Ziqiu, dan aku sudah mendapatkan bukti yang cukup. Masalah ini tidak bisa dipisahkan dari Chen Jiahao. Tidak bisa lepas dari itu. Jeti, dia menyewa seseorang untuk membunuh Chen Tingting, untuk menjebak kakak ipar. Para wanita keluarga Su, kalian semua cakap. Kau telah menyiapkan perjamuan Hongmen, bergantian menumpuk tuduhan padaku. Dan kau bilang aku menyewa pembunuh. Suihan, sebaiknya kau memberiku sebuah penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tak hanya hentikanmu jadi seorang petugas keamanan publik, tapi aku juga akan membuatmu dan Bai Xiaoran, pria yang penuh kebencian itu, masuk penjara bersama. Xiaohao, jangan terburu-buru dulu. Mungkin Ihan membuat kesalahan. Bibi akan membelamu. Membela penuh kebencian. Bajingan. Apa kau benar-benar mendapatkan buktinya? Bukti omong kosong macam apa? Suihan, aku memberitahumu. Tak punya bukti tapi berani menangkapku. Kamu menantang martabat tuan kota. Tunggu saja. Jika aku tidak membuatmu di penjara, maka aku bukan bernama Chen. Jangan khawatir. Aku sudah bekerja di biro ini begitu lama. Kau tidak bisa menangkap orang tanpa bukti. Hal semacam ini, aku tidak perlu kau mengingatkanku. Nah, aku sudah memberimu uangnya. Tapi masalahmu ini tidak ditangani dengan baik. Ini, apa maksudmu dengan itu? Chen Tingting jelas-jelas sudah mati. Chen Tingting sudah mati itu benar. Tapi kamulah yang membunuhnya. Ya. Baiklah, kalau begitu katakan padaku dengan jujur. Bagaimana orang itu meninggal? Apa yang digunakan untuk membunuh mereka? Kakak Hao, kau menyuruh kami membunuh seseorang. Dan sekarang orangnya sudah mati. Kakak Hao, tujuanmu sudah tercapai. Adapun proses dan metode pembunuhannya, itu seharusnya tidak terlalu pentingkan. Lupakan saja. Aku bisa memilih untuk tidak bertanya tentang prosesnya. Aku hanya peduli pada hasilnya. Kamu sudah mengambil uangnya. Kamu sudah membunuh orang itu untukku. Untuk beberapa bulan ke depan. Bertahan di Thailand. Tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan kembali ke negara ini sendirian. Apa kamu mengerti? Ini tidak mungkin. Ini bukan aku. Efek khusus. Ini pasti efek khusus yang disintesis secara artifisial. Suihan, katakan padaku, dari mana kamu mensintesis video ini? Sebagai petugas keamanan publik, beraninya kamu merekayasa bukti. Apa kamu mencoba membuat dirimu dipecat? Aku menyukai kakak perempuan tertuamu. Aku ingin menikah dengan keluarga Sumu. Tidak perlu bagimu untuk bersikeras menggangguku seperti ini, kan? Suihan, tunggu saja. Dan seluruh keluarga Sumu, kalian semua tunggu saja. Chen Jiahao, berhenti membuat keributan di sini. Apakah video ini asli atau tidak? Bawa saja untuk otentikasi. Bahkan jika kau berdebat tanpa henti, kami masih bisa ambil catatan panggilanmu dari Biro Telekomunikasi. Kita akan tahu, apakah kau menelpon pembunuh itu. Paling buruk, di gedungmu. Pasti ada kamera pengawas. Apakah ini benar-benar kau? Akan menjadi jelas saat itu. Bagaimanapun juga, kau punya motif pembunuhan. Sekarang setelah ada bukti, kau harus ikut denganku. Mengenai apakah video itu palsu. Tidak ada yang bisa menuduhmu secara salah. Sekarang bangun, ayo pergi. Jadi kamu akhirnya kembali juga. Chen Tongxian. Kenapa kamu, Tuan Chen? Kakak Hao dalam masalah. Apa yang terjadi? Kakak Hao menyewa pembunuh. Suihan menemukan bukti. Dan dia sudah dibawa ke Biro Keamanan Publik. Menyewa pembunuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Tidak ada yang mempersulitmu dipenjarakan. Jika seseorang mempersulitku, kamu tidak akan membelakukan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakak lihat darimu. Kakak ipar, kau akhirnya kembali. Kakak ipar, dengarkan. Untuk menyambutmu kembali, saudara perempuanku dan aku pribadi memasak. Kami akan menjamumu dengan baik. Dan kemudian kita bisa berbicara baik-baik tentang pernikahan. Pernikahan Siksi berbicara sedikit ceroboh. Jangan pedulikan dia. bukan apa-apa. Apa yang perlu dipikirkan? Si Kyu, lagi pula pernikahannya sudah batal. Martabat yang harus kuhilangkan Susu Fei.
sudah benar-benar hilang. Mari kita lupakan saja untuk saat ini. Tapi untuk hari ini, mari kita makan. Dulu di rumah kita baiklah. Dalam beberapa hari, aku ingin mampir ke rumah Chen Tingting dulu. Apakah kamu tahu alamatnya? Ya, aku tahu. Sui Er, dan aku baru saja pergi ke sana beberapa hari yang lalu. Apartemen Yuxing kamar 311. Jika kau pergi, ingatlah untuk berhati-hati. Aku mengerti. Apa kamu yakin? Guru kami yakin. Daki. Bawahan Chen Jiahao bukanlah pembunuhnya. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menyentuh korban. Itu mungkin tak dianggap percobaan pembunuhan. Bagaimana kamu yakin bahwa bawahan Chen Jiahao tidak menyentuhnya? Guru, ini laporan otopsinya. Hanya ada satu luka fatal. Menurut penilaian, seseorang yang mampu menyebabkan luka seperti itu pasti seperti Bai Zikyu, seorang ahli medis. Jika tidak mungkin untuk menemukan lubang jarum dengan tepat di kulit kepala dengan rambut utuh dan menusuknya, menyebabkan kematian. Bagaimana dengan Bai Zikyu itu? Sudahkah kamu menyelidikinya? Bai Zikyu tidak bersalah. Menurut penyelidikan kami, kasus ini bukanlah malpraktik medis maupun pembunuhan bayaran. Sebaliknya ini pembunuhan terencana dengan matang dan disengaja. Selain itu, sebelum kematian korban, mereka telah mengalami kecelakaan mobil yang sangat serius. Kendaraan tabrak lari saat ini masih buron. Menilai dari video, lokasi kecelakaan, ini bukanlah kecelakaan, melainkan tabrakan yang disengaja. Sengaja. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Tangkap pelaku sebenarnya secepat mungkin. Ya, tunggu. Chen Jiahao itu. Bebaskan dia malam ini. Tapi dia menyewa pembunuh. Aku tahu. Dia hanya anak orang kaya manja. Dia tidak mengerti apa-apa. Tuduhan terhadapnya belum terbukti sekarang. Dan saksi belum muncul. Menahannya bukanlah solusi juga. Ya, saya mengerti. Namun, meskipun Chen Jiahao ini tidak mengerti apa-apa dari usahanya untuk menyewa pembunuh, dapat disimpulkan bahwa orang ini berani. Bisa dibayangkan bahwa urusan internal grup Chen pasti tidak bersih. Jadi setelah kasus ini selesai, perhatikan dan amati dengan cermat untuk sampah masyarakat seperti ini. Tangkap setiap yang kamu temukan. Ya, struktur internal grup Chen sangat mengakar dan kompleks. Saya akan menyelidiki dengan hati-hati. Sebelum menemukan bukti penting, aku sama sekali tidak akan memperingatkan musuh. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Silakan. Halo. Kamu punya cara? Ya. Ini tentang bukti itu. Aku mengerti. Selama Xiao Hao bisa pulang, aku akan segera ke sana, lalu menyerahkan barang itu padamu. Kali ini kamu nggak ninggalin masalah lagi kan? Tidak, kamu bisa tenang. Baiklah, masuklah dan jemput dia. Itu kamu. Maaf, aku terlambat. Masuklah dan duduk. Siapa yang mengizinkanmu datang? Kau pembunuh. Kau pantas mati, kau pantas mati. Kembalikan ting-tingku. Kau akan membayar untuk ting-tingku. Istri. Mengenai Ting-Ting, petugas keamanan belum menemukan hasil apapun. Kita tidak bisa menyalahkan orang sembarangan. Paman Chen Bibiwang, aku akan bertanggung jawab atas kematian Ting-Ting. Apapun yang Anda katakan saya akan setuju. Setuju untuk apa? Keluar. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Jika kau ingin berlutut, maka berlututlah. Aku ingin melihat berapa lama kau seorang pembunuh bisa berlutut. Kakak kedua. Zuer, kenapa kau di sini? Aku sedang sibuk sekarang. Pergi bermain sendiri. Kalau begitu aku tidak akan menjagamu. Kakak, aku tahu semua tentang situasimu. Karena masalah kakak ipar, kau telah dipindahkan ke divisi lalu lintas. Bertanggung jawab mengeluarkan tilang. Zuer, kau sudah tahu semuanya sekarang. Kakak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kau harus cepat pulang. Aku masih ada pekerjaan. Kakak, bagaimana kalau begini? Kau ikut denganku ke rumah Ting-Ting lagi. Sekarang. Ya, Ting-Ting adalah sahabat terbaikku. Orang tuanya seperti orang tuaku. Lagi pula, aku berjanji pada Paman dan Bibi bahwa aku akan membawamu kakak kedua untuk membahas kemajuan kasus secara baik-baik. Bagaimanapun, kakak kedua kau bebas kok. Kenapa kau tidak ikut denganku? Aku sama sekali tidak menganggur. Aku sibuk. Baiklah, kau tidak menganggur. Aku memaksamu curi waktu di tengah kesibukanmu.
Cara kau mengatakannya, kedengarannya seperti kau mengejekku. Tidak, ngomong-ngomong kakak kedua. Karena kakak ipar sudah dibebaskan. Lalu Chen Jiahao. Kakak, bicaralah. Apakah kasusnya akan ditutup? Pembunuhnya Chen Jiahao kan? Lalu bagaimana dia akan dihukum? Apakah dia akan dihukum mati? Jika bukan hukuman mati, mungkin orang tua Ting Ting sulit menerima itu? Keluarga Chen Jiahao sangat kaya. Mereka tidak akan membayar untuk menutup kasusnya kan? Jangan khawatir. Bukan Chen Jiahao. Di mana rumah Chen Ting Ting? Ayo pergi, kebetulan aku ada yang ingin kutanyakan. Keluarga Chen Ting Ting. Bukan Chen Jiahao. Jika bukan Chen Jiahao, lalu siapa lagi? Bukan kakak ipar lagi kan? Tidak, bukan. Bawa aku ke rumah Chen Ting Ting. Setelah aku bertemu keluarga Chen Ting Ting, aku akan memberitahumu nanti. Baiklah. Baiklah, ayo pergi sekarang. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak bisakah kau memberitahuku dulu? Ini adalah kakak ipar. Tidak kakak senior. Mengapa kau berlutut di sini? Bai Zikyu, karena kamu tidak melakukan pembunuhan. Mengapa kamu masih berlutut di sini? Jika aku tidak ikut campur, pembunuh itu takkan pakai bekas jarumku. Kamu harus bangun dulu. Berlutut di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Paman Chen dan Bibi Wang pasti salah paham padamu. Bagaimana kalau kita masuk dan bicara pelan-pelan? Kalian semua lanjutkan urusan kalian. Jangan pedulikan aku. Paman Bibi. Aku Zue. Bisakah kalian membuka pintunya? Masuklah. Paman Bibi, saya adalah kakak Zuer, Suihan. Saya juga seorang petugas keamanan publik. Mengenai masalah putri Anda, saya rasa Anda salah paham. Bai Zikyu sungguh tidak membunuh Chen Ting Ting. Dia juga sungguh-sungguh menghidupkan kembali Chen Ting Ting. Dan ketika Chen Ting Ting meninggal, Bai Zikyu berada di hotel sepanjang waktu, tidak pernah pergi. Sekarang Bai Zikyu masih berlutut di depan pintu Anda. Maksudmu pemuda itu masih berlutut di depan pintu? Istri, bukankah kamu bilang dia sudah pergi? Aku mendengar mereka mengatakan sesuatu tentang kakak ipar dan kakak senior. Siapa tahu mereka semua terlibat. Istri, kenapa kamu begitu keras kepala? Bukankah sudah kubilang, masalah ini tidak sesederhana itu? Itu pasti karena lagian petugas keamanan juga bilang begitu. Segera izinkan dia masuk. Tuan Chen, karena Anda tahu siapa yang membunuh putri Anda, masalah sepenting itu, mengapa Anda tidak mengatakannya? Kamu tidak punya bukti, dan aku tidak punya bukti. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kakak seniorku masih menunggu di luar. Ayo kita bawa dia masuk dulu. Bawa dia masuk untuk apa? Keluarga kami tidak menyambutnya. Bibi Wang, saya seorang petugas keamanan publik. Demi keuntungan pribadi saya takkan langgar hukum. Meskipun Bai Zikyu hampir menjadi kakak ipar kami, tetapi pada hari Chen Ting Ting meninggal, yang juga hari pernikahan Bai Zikyu dan kakak sulungku, hari pernikahan. Justru karena ini, pernikahan itu terganggu. Jeti secara tegas, dia belum menjadi kerabat kami. Laporan otopsi juga menyatakan, dengan sangat jelas, penyebab kematian Chen Ting Ting adalah karena kelenjar pituitarinya hancur. Tapi luka fatal itu adalah pukulan kritis. Artinya, ketika Bai Zikyu memberikan akupuntur kepada Chen Ting Ting, dia sama sekali tidak menghancurkan kelenjar pituitarinya. Sebaliknya seseorang menggunakan bekas perawatan Bai Zikyu untuk sengaja menjebaknya. Jika bahkan Anda salah paham, itu bisa menyakiti orang-orang terdekat Anda bukan, dan menyenangkan musuh Anda. Istri, Ting Ting kita sudah tiada. Pemuda di luar itu, dia adalah penyelamat Ting Ting kita. Kita tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Jadi dia adalah penyelamat Ting Ting. Ini Nak, masuklah cepat. Halo, Dove, permisi, apakah ini rumah Nona Su Zulfei? Ini aku. Siapa yang kau cari? Aku mencari kakak iparmu. Begini, kakak Bai terlalu sibuk akhir-akhir ini. Dia minta aku beri hadiah ini padamu. Ini. Kenapa orang-orang yang muncul sampah tak berguna seperti itu? Aku memperingatkanmu. Jangan memanggilnya begitu sembarangan. Soefi kami belum menikah dengan Bai Zikyu. Dan tidak mungkin dia akan menikah dengannya. Kakak ipar, silakan ambil. Ini adalah tas model terbaru. Dan ini adalah perhiasan emas.
Ada juga giok di sini. Jika kamu tidak menyukainya, ada struk di dalamnya. Bisa tukar dengan gaya lain. Sebaiknya jangan panggil aku begitu sembarangan. Si Q dan aku hanya berteman sekarang. Mulai sekarang kau bisa menganggapnya sebagai dermawan keluarga Su. Tidak perlu IPA atau semacamnya. Jangan panggil dia begitu lagi. Mengenai dermawan lupakan saja. Lagi pula kakakku juga melakukan kesalahan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan. Menjadi teman sudah cukup baik. Tahu Davey, aku mengingatmu. Master Longwu yang mengirimmu bukan? Ya. Mulai sekarang beritahu saja saya jika ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu Zulfei. Ambil. Tapi apa? Cepat terima. Ini adalah tanda terima kasih Xiao Bai. Jika kau tidak menerimanya, apa yang akan orang pikirkan? Xiao Bai jangan pedulikan Suevi. Dia seorang gadis. Dia sensitif jadi lebih akomodatif padanya. Ngomong-ngomong Xiao Bai, tentang pernikahan, aku ingin membahasnya lagi denganmu. Apakah kamu lebih suka gaya Tiongkok atau gaya Barat? Kakak ipar, bukankah kita setuju untuk membicarakan Chen Jiahao masuk penjara? Saya baru ingat, masalah ini sangat mendesak. Mari kita pergi dulu. Mama aku akan mengantarnya. Kami juga akan pergi. Saya pergi. Bai Ziqiu sangat muda dan tampan. Dia pasti akan menarik banyak perhatian. Tapi untungnya, keluarga Sukita tidak hanya memiliki Su Suevi sebagai anak perempuan. Meski Su Suevi tak mampu mempertahankannya, masih ada Su Yihan dan Su Zixi. Dan jika semuanya gagal, masih ada Su Zur yang muda dan cantik. Kita selalu bisa mendapatkan Bai Ziqiu pria. Baik tiada tara ini ke tangan kita. Kapten J. Kapten J. Sulit sekali untuk bertemu dengan Anda. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Masalah ini tidak bisa ditangani. Jangan bicara hal yang tidak berguna. Lepaskan putra saya. Saya bilang tidak bisa ditangani. Saya bilang, lepaskan putra saya. Apakah Anda sudah gila? Dia melakukan kesalahan. Jadi saya harus menangkapnya. Mengapa Anda berteriak pada saya di sini? Dan putra Anda sendiri mengakuinya secara pribadi. Dan itu sudah viral di internet. Bagaimana Anda bisa berharap saya melepaskannya? Walau Anda memakai insiden lama itu untuk mengancam saya. Bahkan jika Anda mengancam saya dengan nyawa saya tetap tidak bisa melepaskannya. Saudara Chen, penangkapan putra Anda kali ini, meskipun dia tidak akan bisa keluar, dia juga tidak akan mati. Tidak mungkin dia akan dihukum mati. Bisakah Anda tenang saja selama 2 tahun? Saya tidak bisa menunggu. Hanya 2 tahun. Mengapa Anda tidak bisa menunggu? Apakah Anda tahu siapa yang putra saya sakiti? Dia menyakiti Bai Ziqiu. Lalu akan Anda tahu siapa Bai Ziqiu? Itu Bai Ziqiu. Apa yang begitu menakutkan dari Bai Ziqiu? Saya menyelidikinya sebelumnya. Bukankah dia hanya anak liar dari pegunungan? Apa yang bisa dia lakukan pada putra Anda? Baru setelah penyelidikan saya tahu bahwa Bai Ziqiu adalah salah satu orang Master Longwu. Master Longwu. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa karena putra saya menyakiti Master Longwu, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak bisa membantu saya kan? Saya beritahu Anda, tunangan Bai Ziqiu adalah Su Zulfei. Putri apa Su Zulfei itu? Anda seharusnya ingat insiden-insiden dengan keluarga sewaktu itu. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Lepaskan putra saya, dan saya akan memberikan barang itu kepada Anda. Kalau tidak, maka saya akan memberikan barang itu kepada Su Zulfei. Saya tahu Anda punya batasan, jadi Anda bisa menolak. Saya juga tidak akan memberikan barang-barang ini kepada petugas keamanan lainnya. Hanya saja putra saya baru saja menyakiti Bai Ziqiu, dan dia berakhir seperti ini. Jika Su Zulfei tahu
bahwa Anda bertanggung jawab atas kejadian itu. Apakah menurut Anda Bai Ziqiu sebagai tunangannya akan mengambil tindakan terhadap Anda? Anda Chen. Saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak melakukan hal-hal itu. Itu kecelakaan. Anda ingin bertaruh bukan? Apa maksud Anda? Anda mengancam saya. Saya mengancam Anda. Saya menunggu kabar baik Anda. Halo. Kapten Zhe, apakah Anda sudah memutuskan? Saya tetap mengatakan hal yang sama. Walau Anda gunakan peristiwa itu untuk mengancam saya, bahkan jika Anda mengancam saya dengan nyawa saya, putra Anda melakukan kejahatan, dan saya sama sekali tidak akan melepaskannya. Apa? Shen Ita, Anda. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Hao. Ayah minta maaf. Anda Zhan. Saya pasti akan melawan The Anda film was sampai mati. translated and narrated by M Media. Tuan Chen, ada Tuan Chen yang ingin bertemu Anda. Tuan Chen yang mana? Saya tidak tahu. Tuan Chen omong kosong, apa suruh dia pergi? Tuan Chen itu bilang, dia bisa menyelamatkan Tuan Muda. Apa yang Anda katakan? Tuan Chen bilang, dia bisa menyelamatkan Tuan Muda. Kerabat saya. Suruh dia masuk. The film was translated and narrated Tuan by Chen seorang M master Media. misterius. Tuan Chen. Hanya Bai Ziqiu belaka bisa menyebabkan kalian semua masalah seperti itu. Tuan Chen, Anda pasti bukan orang sini kan? Anda tidak tahu. Menurut penyelidikan kami, Bai Ziqiu ini mengandalkan keterampilan medisnya. Diapresiasi tokoh besar di kota Jianghai, yaitu Tuan Longwu. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan lain. Tuan Longwu hanya badut belaka. Biar saya beritahu Anda, yang disebut Tuan Longwu itu, yang tampaknya menjadi penguasa kota Jianghai, tapi di mata saya, dia hanyalah serangga kecil yang bisa dihancurkan hanya dengan jentikan jari. Apel. Serangga kecil. Tepat sekali. Jadi Tuan Chen, apakah Anda menyiratkan melihat Anda juga bernama Chen? Saya akan membantu Anda selama Tuan Chen bisa menyelamatkan Xiao Hao kami. Saya Chen, tidak grup Chen, akan mengikuti pimpinan Anda. Saya tidak tertarik pada grup Chen. Keuntungan kecil dan laba rahasia tidak ada artinya. Pada saat itu, Anda hanya perlu membantu saya dengan beberapa hal. Baiklah, baiklah. Saya sudah membuatnya. Sangat jelas, buktinya tidak terbantahkan. Semua orang di kota Jianghai telah melihatnya. Sungguh tidak ada yang bisa kita lakukan. Petugas Su, saya datang ke sini kali ini untuk memberi Anda kesempatan untuk memilih. Memilih. Apakah Anda akan memilih kami, grup Chen? Atau Anda akan seperti orang lain dan mengandalkan Tuan Longwu? Chan Penjehe, saya rasa otak Anda sedikit bermasalah. Tidakkah Anda menyadari hal-hal buruk yang telah dilakukan grup Chen Anda telah melakukan? Jika saya bertindak dari sudut pandang pribadi, saya sungguh ingin menangkap semua orang dari grup Chen Anda.
dan memenjarakan mereka semua, namun dari sudut pandang penanganan kasus. Kita harus punya bukti, adapun buktinya, seperti yang sudah saya katakan, itu tak terbantahkan. Saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang napas. The film was translated and narrated by M Media. Jadi sepertinya Anda tidak memilih grup Chen kami, dan Anda tidak akan setuju saat ini untuk melepaskan Xiao Hao. Begitu kan? Chen Pengjehe, bukankah sudah saya jelaskan? Cukup jelas. Anda menanyakan pertanyaan ini sekarang. Otak Anda sungguh agak bermasalah. Apakah Anda ingin saya pergi ke departemen psikiatri dan membuat janji untuk Anda? Baiklah, baiklah. Ngomong-ngomong, apakah Anda tidak akan segera mencari Kapten Zheng? Benar sekali. Apakah Anda butuh sesuatu? Tidak ada apa-apa. Tapi sebentar lagi, Anda mungkin tidak akan sekuat ini lagi. Lapor Kapten. Seihan dari pasukan anti pencopet. Bisakah Anda mengetuk? Lapor Kapten. Seihan dari pasukan anti pencopet. Baiklah, baiklah. Apa yang Anda inginkan? Saya minta dipindah lagi ke Brigade Keamanan Publik. Anda memang punya kemampuan mengenai kasus ini. Anda menanganinya dengan baik. Itu hampir tidak bisa dianggap bahwa jasa Anda menebus kesalahan Anda. Kembalilah jika Anda mau. Terima kasih Kapten. Saya baru saja melihat Chen Pengjehe di pintu masuk. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mungkin ingin mengeluarkan seseorang. Sekarang bukti sudah sangat jelas. Apalagi yang ingin dia lakukan? Para onom ini benar-benar memperlakukan hukum sebagai permainan. Selamat pagi, Pak. Boleh saya tahu perintah Anda apa? Perintah apa? Anda masih berani bertanya kepada saya. Perintah apa? Tapi, Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? The film was translated and Saya justru narrated ingin by bertanya M kepada Media. Anda. Di kantor keamanan publik kita, dengan begitu banyak orang, apakah semuanya baru lulus taman kanak-kanak? Apakah mereka hanya tahu caranya bermain rumah-rumahan? Dulu Anda menangkap Chen Jiahao, dan apa hasilnya? Bukti tidak cukup, dan Anda membebaskannya. Kali ini Anda menangkap Chen Jiahao lagi, dan Anda mencoba menipu saya lagi dengan bukti palsu. Bukan begitu? Dipalsukan. Ya. Tidak. Pak, tolong jelaskan dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Chen Jiahao mengajukan permohonan untuk mengautentikasi keaslian video. Sekarang hasilnya sudah keluar. Sudah jelas tertulis. Disambung dan disulis suara. Jika itu bukan pemalsuan, lalu apa itu? Benar-benar dipalsukan. Xiao Zheng, Chen Jiahao adalah generasi kedua kaya dari kota Jianghai. Dia biasanya sangat arogan. Tapi kami adalah petugas keamanan publik rakyat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kita harus berpegang pada bukti fakta yang tak terbantahkan. Bukti adalah syarat utama. Masih perlu aku ajari ini? Ya. Aku pasti akan dengan benar menginstruksikan mereka dan mencari tahu akar masalah. Masalah ini, selidiki. Selidiki apa? Kalian semua pastikan ini selesai. Prioritas utama sekarang adalah membebaskan Chen Jiahao untukku. Ya. Aku akan menurut tapi. Kapten, apa yang terjadi? Suihan, beraninya kau masih memanggilku kapten. Beraninya kau bahkan bertanya, apa yang terjadi? Suihan. Dan di sini aku berpikir, kau punya bukti tak terbantahkan. Aku bahkan berpikir kau menangani kasus ini dengan baik. Kau adalah petugas keamanan publik yang semakin buruk dalam pekerjaanmu. Disiplin organisasi yang diajarkan oleh kediaman tuan kota padamu. Sudahkah kau buang semuanya? Kapten, apa sebenarnya yang terjadi? Apalagi, kau masih tidak mau mengakuinya bahwa kau memalsukan bukti kan? Suihan, aku benar-benar tidak menyangka ini. Sesuatu seperti memalsukan bukti. Kau berani melakukannya dalam beberapa tahun.
Apakah kau masih akan berani melakukan pembunuhan dan pembakaran dan naik gunung menjadi bandit? Kapten, saya sudah bekerja di Brigade Keamanan Publik selama bertahun-tahun. Kapan saya pernah memalsukan bukti? Anda hanya berdasarkan satu panggilan telepon, dan Anda bilang saya memalsukannya. Mana bukti yang konon saya palsukan? Laporan penilaian menyatakan itu dengan jelas. Jika kau berani, pergi lihat sendiri. Dan kau masih berani kembali ke unit kejahatan besar. Dengan perilaku seperti milikmu, menskorsmu adalah lebih dari cukup. Kapten saya. Apa kau kembali ke unit anti pencopetan? Kau tidak diizinkan untuk meminta promosi atau transfer dalam 6 bulan. Keluar. Aku. Keluar. Mama. Aku sedang di rumah sakit sekarang. The film was Aku akan segera translated kembali. and narrated by M Media. Tidak, aku hanya datang menjenguk Su Zixi. Aku dengar terakhir kali karena situasiku. Itu menyebabkan dia kesulitan di rumah sakit. Baiklah, bagus. Aku tutup teleponnya sekarang. Kau dokter penanggung jawabkan. Perawatan pasca operasi pasien akan diatur olehmu. Aku memperingatkanmu, jangan meresepkan obat sembarangan. Kecelakaan medis seperti yang menimpa Chen Tingting, aku tidak ingin melihatnya terjadi lagi di rumah sakit ini. Manajer Chin, luka pasien itu sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi. Untuk membantunya pulih secepat mungkin, memberikan suntikan antiinflamasi hanya. Mungkinkah itu sebabkan kecelakaan medis? Apakah dokter di rumah sakit kita tidak bisa melihat? Bukan tempatmu untuk khawatir yang tidak perlu. Kurasa kau tidak perlu tetap di bagian beda. Karena kau sangat suka meresepkan obat. Kenapa kau tidak pergi saja ke apotek untuk meracik obat? Halo. Mengapa akhir-akhir ini aku terus bertemu orang-orang picik? Kenapa kau penipu? Udi, Ode. Apa kau tahu apa itu ilmu medis? aku tidak mengerti obat. Keterampilan akupunturmu luar biasa. Apakah beberapa hari yang lalu kau akupuntur Master Longwu? Master Longwu saat ini masih di rumah sakit kami, menjalani pemeriksaan. Dia terus mengatakan, nyeri angina sering muncul belakangan ini. Menurut pendapatku, kaulah yang memberinya akupuntur. Mengapa Davey tidak memberitahuku? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kenapa kau tidak bicara? Direktur Chen, keterampilan medisnya begitu luar biasa. Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Jelas sekali kamu bersikap fisik. Su Zixi, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Sepertinya rumah sakit tidak menginginkanmu di sini lagi. Kau sekarang segera keluar. Kalau tidak, aku akan membuat catatan di berkasmu. Lihat rumah sakit mana yang berani terima kamu. Direktur Kian ya. Akan ku beritahu. Kau yang akan pergi hari ini. Jangan pikir hanya karena kau investasi di The rumah film sakit was ini. translated Itu and membuatmu jadi narrated bos. by M Aku Media. kakekmu. Kau hanya pemegang saham kecil yang tidak tahu diri. Su Zixi, lepaskan jas putihmu sekarang juga. Dan keluar. Aku. Zixi. Percayalah padaku, kau tidak perlu pergi. Dia yang seharusnya pergi. Begitukah? Hanya karena dia Su Zixi baru selesai magang 6 bulan lalu. Dan hanya melakukan beberapa operasi kecil. Dan dia bertindak begitu merasa benar sendiri, melakukan sesuka hatinya. Jika dia Su Zixi bisa tinggal, maka kalian semua bermimpi. Jika aku yang dipecat hari ini, aku akan berlutut dan memanggilnya Nenek. Setuju. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau dipecat hari ini, maka di depan seluruh rumah sakit, kau akan berlutut pada Su Zixi dan memanggilnya nenek 3 kali. Baiklah. Halo. Kakak Bai, maafkan aku. Ponselku tadi dalam mode senyap. Berikan padaku. Tuan Longwu. Tuan Bai. Davey tidak tahu apa-apa. Dia tidak menjawab panggilanmu tadi. Ada perintah apa? Di mana kau? Kami di rumah sakit. Datanglah ke kantor Direktur Kian. Baik, mohon tunggu. Aku akan segera ke sana. Sepertinya dia memanggil bala bantuan. Kau dukun palsu. Udi.
Di depanku. Kenapa kau berlagak? Tuan Wu. Jantungmu tidak baik. Jangan lari terlalu cepat. Tidak apa-apa. Tuan Bai. Kenapa kau di sini? Long Wu. Dia benar. Kondisi fisikmu memang tidak bisa. Olahraga berat. Kau harus berbaring di tempat tidur. Beristirahat dengan baik. Jika tidak, kau tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Itu masuk akal. Aku terlalu gelisah tadi. Mulai sekarang aku pasti akan mengikuti nasihat medismu dengan ketat. Kau harus lebih banyak bicara dengan bosku. Dia hanya mendengarkanmu sekarang. Dia tidak akan mendengarkan apapun yang kukatakan. 2 hari terakhir ini, dia keluar bersosialisasi setiap hari, makan makanan mewah, dan dia masih minum. Apa yang kau lakukan? Kau masih minum. Hanya 2 teguk. Aku terlalu senang hari itu. Tidak bisa menahan diri. Akan ku beritahu. Masalah minum dan makan daging ini. Setelah tubuhmu pulih, nanti masih sempat membicarakannya. Mulai sekarang kau harus selalu ingat untuk makan makanan ringan dan menjaga rutinitas teratur. Ya. Jadi itu salah paham. Tuan Bai, kau juga kenal Tuan Long Wu. Apel. Kau kenal Tuan Bai juga? Ya, aku kenal. Tentu saja aku kenal. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku udik? Sejak terakhir kali aku melihat keterampilan medis Tuan Bai, aku dipenuhi kekaguman. Ini benar-benar seperti sungai Yangtze. Gelombang belakang mendorong gelombang depan. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sejujurnya, Departemen Pengobatan Tradisional di rumah sakit kami selalu biasa-biasa saja. Belum membuat banyak gebrakan. Jika Tuan Bai tidak keberatan, kau bisa berafiliasi dengan rumah sakit kami saat kau luar, datang dan berkunjung, dan memberikan beberapa bimbingan mengenai gaji. Bagaimana kalau begini? Dalam sebulan kami membayar kamu 20.000. 20.000. Apa kamu tahu biaya undanganku? Tuan Bai untuk mengobati penyakitku. Berapa? 30 juta. Dan itu baru uang muka. Gaji bulanmu 20.000. Dan kau pikir bisa membajak Tuan Bai? Apa yang kau pikirkan? Apel. 30 juta itu baru uang muka. Tuan Bai ini. Kau lihat aku. Baiklah manajer Kian, kita juga bisa dianggap telah berkenalan melalui konflik. Mari kita lupakan masalah ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuan Bai atas kemurahan hatimu. Namun, jika kau berbicara tentang pengobatan tradisional Tiongkok, sejujurnya, Zixi adalah muridku. Meskipun aku gurunya yang baru diakui, tapi aku percaya dengan aku di sini dalam setahun, pencapaian Zixi dalam pengobatan pasti akan melampaui para ahli yang disebut-sebut itu. Dengan dia mengawasi rumah sakit kota, itu sudah cukup. Benar sekali. Kemampuan Zixi, semua orang bisa melihat dengan jelas. Terutama dalam 6 bulan terakhir, dia telah membuat kemajuan besar. Sebelumnya, aku hanya mengenal Zixi adalah adik iparmu. Aku tidak menyangka dia juga menjadi muridmu. Kalau begitu, aku akan segera menyuruh seseorang mengosongkan sebuah kantor. Tidak perlu. Menurutku, yang ini sudah cukup baik. Biarkan saja Zixi langsung menggunakannya. Kau cari yang lain untuk dirimu sendiri. Juga mulai hari ini dan seterusnya. Semua urusan besar dan kecil rumah sakit ini akan diputuskan oleh Zixi. Baiklah, baiklah sudah diputuskan. Ayo pergi. Zikyu, terima kasih. Tidak masalah. Mari kita makan malam bersama malam ini. Nona muda, Tuan Bai akan mengobati penyakitku malam ini. Kalau tidak, kalian berdua bisa bertemu di lain hari. Zikyu, kalau begitu aku pergi dulu. Setidaknya kau punya sedikit kebijaksanaan. Ini tugasku. Bebas bicara kalau mau bilang sesuatu di seluruh kota Jianghai. Jika dia bilang dia yang kedua, tak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama. Terlalu banyak bicara. Tuan Bai, Anda menyelamatkan hidup saya. Bisa membantu adalah tugas saya yang tak terbantahkan. Baiklah, Guru Long Wu, kita tidak perlu terlalu sopan.
Mengenai insiden grup chat terakhir kali, aku masih berhutang budi padamu. Bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Hati-hati di jalan. Saya dengar Chen Jiahao akan segera dibebaskan. Apel. Tuan muda. Apel. Ayahku ingin kau mengantar aku ke kantor. Ya, kata Ketua Chen. Ada sesuatu yang penting. Masalah penting apa? Saya juga tidak terlalu yakin. Bagaimanapun semua orang menunggu Anda. Semua orang menungguku, siapa lagi? Tuan muda. Saya juga tidak bisa menjelaskannya dengan sangat jelas. Bagaimanapun, Anda akan tahu begitu sampai di sana. Baiklah. Jalan. Tuan Chen. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda. Ayah. Tuan Chen. Putra saya sudah tiba. Apa yang kau lakukan? Bangun. Anda. Apa yang Anda minta? Perbaiki sikapmu. Aku. Salam Tuan Chen. Tuan Chen. Halo Tuan Chen. Bakatnya biasa-biasa saja. Begitukah? Jangan khawatir. Meskipun bakatnya sedikit kurang, dia tidak bisa menjadi murid saya. Namun untuk menjadi penguasa kecil kota Jianhai, dia seharusnya tidak ada masalah. Tuan Che, apakah itu benar-benar maksud Anda? Saya tidak pernah berbohong. Saya minta maaf Tuan Chen. Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Baiklah. Anda Chen Jiahao kan? Ya. Anda punya dendam terhadap Bai Zikyu? Ya. Aku berharap dia mati. Saya dengar orang di belakangnya The adalah film was Master Longwu. translated and Benar sekali. narrated by Kalau begitu mari Amnesia. kita urus itu dulu. Master Longwu sialan itu. Ini. Tapi Tuan Chen, pengaruh Master Longwu ini sangat dahsyat. Meskipun keluarga Chen kita punya uang di depan Master Longwu, itu sama sekali tidak berarti. Anda tidak bisa menjadi murid pribadi saya, namun Anda masih bisa menikmati kemuliaan saya. Saya sudah menyiapkan sesuatu untuk Anda. Keluarga manapun yang memiliki sedikit kebijaksanaan, yang melihat ini, seharusnya tahu bagaimana memilih. Jika Anda memiliki barang ini, dan masih tidak bisa mengatasinya, maka saya tidak akan membuang waktu lagi untuk Anda. Apakah Anda begitu senang sampai jadi bodoh? Cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Chen. Tuan Chen, tolong tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Berhasil atau tidaknya terserah Anda. Cepat berterima kasihlah pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Baiklah. Situasi di kota Jianhai tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat ini saya masih tidak bisa campur tangan secara pribadi, agar orang lain tidak mendapatkan celah pada saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa berusaha lebih keras untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Zikyu. Cicipi.
Cicipi saja. Bagaimana, apakah manis? Ya. Sayang, Ngomong-ngomong Zikyu, malam ini, ikut aku menonton film. Mari kita anggap ini kencan pertama kita. ini Zixi. Aku masih kakak iparmu kan? Kakak ipar apa? Pertunangan antara kamu dan kakakku sudah lama dibatalkan. Su Zhuofei. Kakakmu. Halo. Apa? Baiklah, aku mengerti. Halo Guru Longwu. Tuan Bai, ada apa? Chen Jiahao sudah dibebaskan secara logis. Dengan hal-hal yang telah dia lakukan sebelumnya, tidak mungkin dia bisa dibebaskan secepat ini. Jadi aku curiga, pasti ada yang membantunya. Apel, sama sekali tidak mungkin. Di seluruh kota Jianghai, begitu saya bicara tak ada yang membantah. Saya sudah menyatakan dengan jelas bahwa saya tidak akan membantu keluarga Chen. Siapa lagi yang berani bertindak? Bagaimanapun Chen Jiahao sekarang sudah dibebaskan. Semua bukti melawannya secara pribadi diambil olehku. Pasti ada yang diam-diam ikut campur. Aku sudah memberitahumu tentang masalah ini. Hati-hati sendiri. Ingat. Ya, terima kasih atas pengingatnya. Zikyu, aku baru saja mendengar kamu menelpon. Itu kakak sulungku. Apakah terjadi sesuatu? Dan Chen Jiahao ini? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku akan keluar sebentar sekarang. Dan sekalian aku akan menyelesaikan semua masalah. Buka pintunya untukku. Tendang saja sampai terbuka. Jika tidak bisa ditendang, tebang saja dengan kapak dalam 5 menit. Tangkap Sun Binglan dan ikat dia. Ya, Sedang apa kamu? Chen Jiahao, sepertinya kamu benar-benar kecoa yang tidak bisa dibunuh. Kamu begitu cepat dibebaskan. baru saja aku masih bertanya-tanya. Apakah kau akan muncul? Aku tidak menyangka akan secepat ini. Kau tiba. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa mengantarmu pergi? Kau bahkan tidak membawa satu orang pun. Kau datang ke sini untuk mencari Su Zhuofei, bukan? Seseorang yang aku tidak ingin bermain dengannya sepatu usang. Tapi kau sepertinya sangat menyukainya. Tunggu saja. Keluarga Su. 4 saudari. Aku akan melakukan sesukaku pada mereka satu persatu. Dimulai dari Su Zhuofei, lalu Su Yihan, Su Zixi dan Su Zhuo'er. Tidak ada satu pun yang akan tersisa. Terutama Su Yihan ini. Tidak hanya aku akan melakukan sesukaku padanya, tapi aku juga akan membawa saudara-saudaraku bebas berbuat sesuka hati padanya. Lalu aku akan mengunggah foto telanjangnya secara daring untuk benar-benar menghancurkan reputasinya. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menjadi petugas keamanan publik ini. Aku pikir kamu terlalu banyak bermimpi. Apakah kamu masih setengah tidur? Baiklah, ini waktu yang tepat bagi kita untuk menyelesaikan semua urusan lama maupun baru. Aku akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku. The film was Longsan, translated tolong naiklah. and narrated by Unmute. Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau hari ini berani membunuhnya, tuanku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan, Benar sekali. Hanya dengan satu kata dari tuanku, aku akan dibebaskan tanpa tuduhan. Selanjutnya, Master Longwu juga akan mati. Dan kau, Bai Sikyo, tuanku akan membunuhmu cepat atau lambat. Bajingan. Bajingan. aku bilang padamu, kali ini aku akan lebih dulu melumpuhkan kaki kananmu. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti? Sekarang enyahlah dari pandanganku. Kau orang yang penuh kebencian. Kau tunggu saja aku. Tolong.
Ayah. Xiao Hao. Xiao Hao, cepat, cepat, cepat. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah Bai Zikyu. Bai Zikyu. Itu adalah Master Longwu. Yang mengatur Bai Zikyu, dia sendiri. Jadi Bai Zikyu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Tidak peduli seberapa kuat dia, saya akan membuatnya berlutut minta maaf pada putra saya. Lalu saya akan melumpuhkannya. Mulai sekarang. Dia akan hidup dalam kendali anak saya sepenuhnya. Nyaris tidak bertahan hidup. Tuan Chen, Tuan Muda Chen sudah lumpuh. Sebaiknya Anda cepat panggil dokter. Ya, ya. Xiao Hao. Tuan Chen, Tuan Chen. Meskipun putra saya tidak beruntung menjadi murid Anda, tapi setidaknya dia menerima bimbingan Anda. Situasinya sekarang. Tuan Chen. Tuan Chen, tolong. Selamatkan aku, Tuan Chen. Tuan Chen, Anda Maha Kuasa. Tolong selamatkan putra saya. Selamatkan keluarga Chen kami. Baik. Chen, Tuan Chen. Tuan Chen, Tuan Chen. Bai Zikyu. Mengapa? Mengapa? Mengapa nasib keluarga Chen kita begitu sial? Apa yang membuatmu begitu cemas? Keluarga Lin dari kota Jianghai. Kau pasti tahu mereka, kan? Keluarga Lin Jianghai. Sekta racun. Sekta racun juga merupakan sekta medis. Keluarga Lin itu. Apa yang kau takutkah? Hanya keluarga Lin. Dengan aku di sini, apakah kau masih belum tenang? Ya, ya. Tuan Tua Lin dari keluarga Lin bisa dianggap sebagai tabib ulung jika dia bisa maju. Bagian vital putramu secara alami bisa diselamatkan. Paling buruk, kita harus membawa cucu sulungnya, Lin She ini. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Sekarang yang terpenting adalah menghadapi Bai Zikyu. Apakah kau ingin membalas dendam untuk putramu? Balas dendam. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya sebotol obat di sini. Selama kau meminumnya, itu akan membuat seluruh tubuh seseorang lemah. Membuat mereka tunduk padamu. Untuk masalah ini, aku kurang nyaman terlibat langsung. Lagi pula, kali ini, kau sama sekali tidak boleh mengacaukannya lagi. Baik. Halo, apa? Tuan Longwu. Kamu sekarang. Tuan Bai, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku dulu. Kau sendiri harus berhati-hati. Dan keluarga Su. Keluarga Su mungkin sudah. Baiklah, aku mengerti. Su Shuofei, kamu harus. Sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Apakah kamu mengatakan mereka ditangkap oleh orang-orang dari grup Qian? Ya, Lalu kenapa kamu baik-baik saja? aku. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Apakah Bai Zikyu sudah tiba? Dia di sini, dia di sini. Biarkan dia menjawab telepon. Chen Jiahao. Kamu menangkap Su Shuofei. Benar sekali. Su Shuofei sekarang ada di tanganku. Aku sudah mengikatnya. Sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Ada apa? Bai Zikyu, kau ingin melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Bai Zikyu, apakah kau menyerah? Jarang sekali. Chen Jiahao. Tawamu benar-benar menjijikan. Bai Zikyu,
Jika kau ingin melihatnya, maka minumlah segelas air itu. Selama kau meminumnya, aku jamin bahwa sebentar lagi aku akan membiarkanmu bertemu Su Zhuofei-mu. Air. Ini segelas air ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kabar Chen Jiahao si pembenci itu? Berhasil membuatmu begitu sepenuhnya setia. Kakak tersayang, apa kau merindukanku? Hentikan omong kosong ini. Jika kamu tidak segera datang, kakakmu benar-benar akan mati. Suaramu. Kau meminum bubuk pemutus jiwa. Bai Ziqiu, kamu gila. Kakak, aku mengandalkanmu. Tidak. Aku tidak di kota Jianghai. Hei hei. Su Zhuofei, kau juga ada hari ini. Belum lagi kakak Hao, wanita kecil dari keluarga Su ini. Memang cantik. Apel, mau bermain? Ya. Dia sudah bangun. Su Zhuofei, sekarang bagaimana? Bukankah kalian semua lawan-lawan yang kukalahkan? Chen Jiahao, kamu masih belum menghilangkan kebiasaan penjahat itu yang terlalu banyak bicara. Bai The Ziqiu, film was translated aku tahu itu. and Kau narrated pura-pura by pingsan. M-Media. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Kau minum bubuk pemutus jiwaku. Kau benar-benar tak berdaya. Kau sekarang bagiku ikan busuk di atas talenan. Chen Jiahao, kamu tercela. Bukankah semua ini karena kau memaksaku? Kalau mau salahkan Bai Ziqiu. Chen Jiahao, kau benar-benar bisa mengubah negaranya. Tapi tidak sifat mereka. Aku memberitahumu. Kau akan membayar harganya atas tindakanmu hari ini. Dasar bodoh tak tahu berterima kasih. Kau diambang kematian, namun kau masih bicara besar. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa? Mengapa kalian semua secara individual menargetkanku dan bahkan mendorongku sampai mati? Lihat dirimu sekarang. Kau hanya orang gila. Ya, aku orang gila. Ini semua karena kalian. Grup Chen kami. Bisnisnya runtuh. Kekayaan yang seharusnya menjadi milikku wanitaku dan semua yang kumiliki, semua hilang. Chen Jiahao, itu karena kamu punya niat buruk. Jadi kamu lempar masalahnya kepada orang lain. Ini hanya akan merusak hidupmu sendiri. Aku Chen Jiahao telah jatuh ke keadaan ini hari ini. Semua berkat kalian. Aku tidak peduli apakah hidupku hancur atau tidak. Aku akan menghancurkan kalian dulu. Ini hanya akan membuatmu jatuh ke jurang yang lebih dalam. Masih menceramahiku. Di sana, kau pikir kau benar. Kau masih berpikir yang kau sebut kebenaran bisa mengalahkan kejahatan. Begitu kan? Bai Ziqiu, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah situasimu saat ini. Chen Jiahao, aku Bai Ziqiu bersumpah di sini dan sekarang. Bai Ziqiu, masih berakting denganku. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Kakak Hao, bolehkah aku bermain sekarang? Aku tidak sabar. Apa buru-buru? Aku belum bermain.
Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak Hao bermain dulu. Wanita kecil. Aku sungguh semakin menyukaimu. Jangan sentuh aku. Su Zuefei. Masih begitu bersemangat. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menyesal telah lahir. Su Zuefei. Zuefei, sialan. Kekuatanku tidak bisa menembus potensi bubuk pemisah jiwa. Ekspresi ketakutanmu seperti ini. Aku sungguh semakin menyukainya. Su Zuefei. Kau tidak akan lolos dari genggamanku hari ini. Nanti kita berdua akan bersenang-senang. Aku benar-benar harus mempermainkanmu sampai mati. Kakak ipar cepat. Selamatkan kakakku. Terobos. Terobos potensi obat ini. Betul. Kau tidak mau bermain juga. Itu. Su Zuefei. Aku memberikannya padamu sebagai hadiah. Terima kasih kakak Hao. Su Zuefei. Kakak pasti akan membuatmu hari ini sangat bahagia. Betul. Ikuti kakak Hao. Dan kau pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Nanti setelah kita berdua selesai bersenang-senang, panggil semua saudara. Kita akan bermain bersama. Sikiu. Selamatkan aku. Kakak ipar cepat pikirkan cara. Cara apa yang bisa dia pikirkan? Dalam pertunjukan hari ini, tugas utamanya adalah menjadi penonton. Hari ini aku tidak hanya akan di depanmu bermain dengan wanitamu, tapi kau hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dasar bajingan. Kamu benar-benar gila. Ya. Aku sangat suka emosimu yang seperti ini sekarang. Jadi kenapa kau tidak mau memukulku? Mau membunuhku? Ayo. Mereka di sini. Mereka di sini. Siapa orang bodoh ini? Betul. Kakak. Aku tidak terlambat kan? Tidak. Penjahat itu baru saja menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Zikil. Aku sudah mendapatkan semua orang lain. Keluar. Adapun orang ini. Tunggu. Kau adalah Mei Xiaoran. Aku sudah menyamar seperti ini. Dan masih dikenali. Mana Anda salah orang? Zikil. Orang ini dan sisanya. Kau yang urus. Aku pergi dulu. Sikiu. Aku sangat takut barusan. Aku takut. Kakak ipar aku juga ingin pelukan. Bye Zikil. Chen Jiahao. Kamu tetap tuan muda tertua grup Chen. Bagaimanapun juga kamu sukses dalam kariermu. Orang kaya raya. Tapi bagaimana kamu bisa berbuat begitu banyak kejahatan dan dicaci maki oleh ribuan orang? Aku telah melakukan semua perbuatan jahat. Itu semua karena kalian. Aku memberitahumu. Jika kau membunuhku hari ini, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Orang tua angkatmu. Paman bela dirimu Shou Wendal. Dan Sosiksi Suihan. Dengan begitu banyak orang menemaniku mati. Ini sepadan. Zikyu, Mengapa kalian semua tidak terluka? Chen Jiahao, apakah Anda pikir didukung keluarga Jiang Hailin? Anda bisa mengendalikan segalanya. Saya beritahu Anda. Kali ini keluarga Chen Anda benar-benar tamat. Lihat kamu baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Pihak Master Longgu juga aman. Mereka bahkan menghasut Davi untuk memberontak. Tapi sekarang mereka semua sudah ditangkap oleh kami. Davei. Bagaimana dengan orang tuaku?
Mereka semua aman. Rekan-rekan saya menemani mereka. Bagaimana dengan guruku? Tuan Anda terlalu cerdik. Dia baik-baik saja selama ini. Dia hanya pura-pura pingsan. Orang tua ini. Tapi syukurlah dia baik-baik saja. Chen Jiahao. Jangan bunuh aku. Tuan muda baik, Tuan muda baik. Kakek The baik. film was translated Aku salah. and Aku tahu aku narrated salah. by M Media. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Sikyu. Bukan karena aku berhati lembut hanya saja. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan pembunuhan. Lihat. Suruh anak buahmu bawa dia ke penjara bawah tanah. Aku ingin melihat. Pada titik ini. Dukungan lain apa yang dia miliki. Dia sama sekali tidak punya apa-apa. Benar kakak. Kali ini saya akan membuatnya mengerti. Martabat kami para petugas keamanan publik. Xiao Xian. Ya. Hadiah. Bawa mereka pergi. Ya. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Bukankah kita harus merayakannya? Tentu saja kita harus merayakan. Dan ngomong-ngomong, kita masih perlu membahas pernikahan dengan Zikyu. Bukankah pernikahannya dibatalkan? Siapa bilang itu dibatalkan? Tapi aku dengar dari asistenku Xiaoli bahwa kau pasti akan menikahi wanita ini, Su Fei. Zikyu bilang dia sebenarnya menyukai dokter itu. Kakak ketiga Zikyu bahkan menyentuhku. Tidak aku. Dan Zikyu bahkan mengambil ciuman pertamaku. Apa? Kapan itu? Baiklah, baiklah. Berhenti berdebat. Saya masih harus membawa Zikyu kembali ke biro sebentar. Ayo pergi. Ihan ingin memonopoli semuanya. Saudari-saudari cepat kejar mereka. Bye Zikyu. Bye Zikyu.